Masih ingat keluhan Abu Hurairah di awal-awal masuk Islam, di awal-awal ingin mengumpulkan, menghafalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa keluhan Abu Hurairah? Apa? Lupa. Jadi seolah tidak ada yang tersisa. Setiap kali aku mendengarkan sabdamu ya Rasul, setelah itu aku lupa. Nah, berarti Abu Hurairah bukan manusia yang kuat hafalannya, cerdas, tidak. Lupa, dengar lupa lagi, dengar lupa lagi. Disinilah hidayah Allah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau engkau mendengarkan sabdaku, maka hamparkan pakaianmu. Ya, pakaian Arab kan besar-besar ya, dihamparkan. Selesai aku bicara, tarik ke arah engkau, ke dadamu. Kata Abu Hurairah, aku lakukan apa yang Nabi nasihatkan. Setiap kali Nabi bicara, aku hamparkan pakaianku. Selesai Nabi bicara, aku tarik ke arah dadaku. Setelah itu, aku tidak pernah lupa lagi. Seolah seperti rekaman. Apa ini? Apa ini? Sunnah? Sunnah ketika menghafal sabda-sabda Nabi? Kalau sunnah berarti kita ikuti, ya. Asal Ustadz baca hadis, antum hamparkan pakaian gitu, ya, tarik. Kalau sunnah, tentu ini bukan sunnah. Ini mukjizat Nabi yang manfaatnya diraih oleh Abu Hurairah, bukan sunnah. Dan sahabat lain nggak ada yang seperti itu. Itu kekhususan Abu Hurairah, ya. Maka 4 tahun lebih, tidak sampai 5 tahun Abu Hurairah bersama Nabi. Berarti Abu Hurairah itu masuk Islam kira-kira 4 atau 5 tahun sebelum Nabi wafat. Berarti bersama Nabi nggak sampai 5 tahun. Tetapi khafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi'a'id. Aku hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua wadah besar, istilah kita 2 karung. Saking banyaknya, setiap hari, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, selalu mendengarkan sabda Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Berpisah dengan Nabi di saat-saat yang Nabi memang harus sendiri, tidur bersama istrinya, mandi dan seterusnya. Selebihnya di situ selalu ada Abu Hurairah. Dan ini rupanya yang menjengkelkan orang-orang Syiah Rafidah. Maka mereka mengeluarkan tuduhan keji bahwa Abu Hurairah cuma 4 tahun bersama Nabi, tapi ribuan hadis. Sementara Ali, Fatimah, Hasan, Husain sedikit sekali meriwayatkan hadis. Ini rekayasa, ini dikondisikan oleh penguasa, macam-macam tuduhan. Ya. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, hidayatut taufik. Maka yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Ini membuat kita semangat. Barangkali ada di antara antum yang bernasib seperti Abu Hurairah dulu, ya, susah menghafal, lupa lagi, tidak kuat, tidak cerdas dan seterusnya. Ini jangan putus asa. Ini bukan hanya Abu Hurairah sahabatnya, banyak ulama seperti itu yang menurut perhitungan logika akal tidak mungkin dia jadi ulama.
tapi karena ketekunan, keuletan, tekad yang sungguh-sungguh, Allah memberikan jalan. Ya, dan itu terserah Allah siapa yang akan diberi. Gitu. Bahkan ada seorang ulama besar itu belajar agama gara-gara malu campur kesel. Kenapa? Waktu itu ya sudah lumayan umurnya, ya, tidak terlalu muda, mungkin 20-an atau 30-an. Dia sholat, dia masuk masjid, tidak sholat tahiyatul masjid, ya, ditegur. Kenapa nggak sholat tahiyatul masjid? Masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Ya karena bodoh, awam, nggak tahu kan, ya udah sholat tahiyatul masjid. Dikira dia itu apapun yang terjadi ketika masuk masjid, ya sholat tahiyatul masjid. Kalau mau sholat qobliyah, ya tahiyatul masjid dulu. Gitu. Pokoknya setiap kali masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Satu ketika dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru sholat qobliyah. Setelah itu baru sholat duhur. Setelah itu pokoknya selalu sholat tahiyatul masjid. Ditegur juga, bukan begitu sunnah Nabi. Gitu. Kalau langsung sholat, misalnya duhur atau qobliyah duhur atau qobliyah subuh, maka sudah mencukupi, tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Gitu. Rupanya nggak kesel juga ini orangnya, nggak tahiyatul masjid salah, tahiyat masjid salah, gitu kalau bahasa kita, ya. Akhirnya penasaran, saya harus belajar ini, ya. Nah, awalnya dari situ, saya harus belajar ini. Disalahkan mulu, orang yang tidak berilmu kan begitu. Beda dengan orang yang tahu, yang berilmu, tidak terombang-ambing. Mulailah belajar, jadi ulama, walillahil hamd. Ya, macam-macam jalannya. Sabar kita, terus belajar sampai mati. Ya, antum jangan pernah bertanya sampai kapan ini belajar, sampai kapan selesai kitabut tauhid. Ya, nggak usah. Kata siapa? Kata Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan jangan pernah bertanya kapan kita sampai. Yang penting kita berada di jalan ini, jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, manhaj yang hak ini, berada di jalan ini. Jangan pernah bertanya sampai kapan kita di ujung jalan ini, sampai ke tujuan. Jangan bertanya. Yang penting kita berada di jalan itu, tidak ke kiri, tidak ke kanan, terus, walaupun akhirnya mati di jalan itu, belum sampai tujuan, mati di jalan itu, nggak masalah. Yang penting jangan keluar dari jalan itu.